Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Danius Woro Zulkarnain. It is an awesome chance for me to be your master of ceremony on Thursday, 24th of June 2021 in our big webinar, Inovasi dan Pengembangan Produk Farmasetika dengan menggunakan Tinky Mixer Homogenizer dan Nanopulverizer. First of all, let us say thank God who has been giving us mercy, guidance, happiness, and healthy so we can attend and participate in this webinar without any obstacles. In this special moment, I would like to say welcome to Mr. Kogure, the manager of Asian Sales International Marketing Department of Tinky Corporation. In Honorable Dr. Rare Medic APT Robert Tungadi, Master of Science, the Nanomedicine and Theranostic Research Lecturer. Selamat siang, Pak Robert. Ya, siang, Pak. Acara inti. Now is the core event. Speech will be delivered by Dr. Rare Medic APT Robert Tungadi, Master of Science, about inovasi dan pengembangan produk farmasetika dengan menggunakan Tinky Mixer Homogenizer dan Nanopulverizer. But before it, let me introduce the biography of Dr. Robert. Dr. Robert Tungadi is the lecturer in Gorontalo University. He has been graduated his bachelor degrees until postgraduate program in Hasanuddin University, and he has been graduated his PhD program in RWTH Aachen University, Germany. Okay, to Dr. Robert, please, time is yours. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. para peserta yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Pak Bambang, teman saya dari Halo Pak Robert. Kabar Pak Bambang. Pak Robert. Baru ketemu lagi Pak. Iya, senang ketemu Pak Robert lagi. Ya, Silakan Pak. Pak Robert, mari mangga. Monggo. Pak Haryanto dari Universitas Macung, ya Pak Har, Pak Haryanto, Ibu Surfi Ayu dari Ketua Jurusan Poltekkes, Ya, Pak. dan beberapa saya lihat ada alumni dan ada mahasiswa saya ya. Lanjut saja saya screen. Pak bisa dilihat? Sudah, Pak. Oh iya. チャットイングのしたことじゃないですか。何でも、何でもプログライズできるから。Requirements for materials or food materials can. Ya, hari ini saya akan membawakan materi tentang sesuai dengan topik webinar hari ini, inovasi dan pengembangan produk farmasetika. Jadi saya di sini sebagai pengguna, maksudnya sebagai pengguna alat, karena kebetulan saya sudah mempunyai alat, tapi belum yang nanopulverizernya ya, baru yang AR310 ya, baru yang mixer. 柔らかいのはできない。 Di sini ada alat-alat yang dari ide produk ini, ada yang tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Kogure, Nanopulverizer, kemudian ada mixer homogenizer, yang kedua yang saya punya, kemudian ada nanopremixer. What is Tinky mixer? Tinky mixer itu semua campuran atau bagaimana mencampur, mendispersikan ya untuk dari bahan-bahan material dalam beberapa detik sampai dalam menit. Jadi waktunya cuma singkat. Biasanya yang di sini saya pakai 2 menit ya. Jadi 1 menit, 2 menit. Kita tidak jadi hemat waktu. Terus bisa mendispersikan beberapa bahan. Yang sering saya praktekkan di sini itu biasanya pakai, jadi saya cuma sharing pengalaman saja ya, pengalaman yang
saya sudah praktekkan, yang saya sudah gunakan dengan mahasiswa penelitian saya juga. Kemudian ini dapat menghasilkan materi jadi viskositas seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Sandi, viskositasnya yang rendah sampai yang tinggi bisa sampai ini 100 juta, kekentalannya 100 juta centipoise. Ya. Ya, bagaimana Thinky ini bekerja? Ya, dia menggunakan prinsip dari rotasi dan revolution. Jadi menggunakan sentrifugasi seperti prinsip sentrifugasi. Seperti ini ada contoh, ada menggunakan dua bahan yang tidak saling bercampur, dimasukkan saja ke dalam wadah kontainer. Dia menggunakan sudut rotasi perputarannya itu 45 derajat, ya, dengan dalam beberapa detik itu ada campuran itu mencapai 30 detik, kemudian akan seperti ini bentuknya, kemudian 2 menit dan setelah 7 menit dia menjadi homogen seperti ini. Ini sebagai contoh. Apa-apa yang saja yang bisa dicampur atau menggunakan alat R310 ini, yaitu air, ya, air dengan dalam bentuk cairan, air yang mengandung terdapat dalam cairan, kemudian ada pasta, ada serbu, ada campuran cairan dan serbu yang padatan, terus untuk kosmetik, kemudian farmasetikal, bahan-bahan farmasetikal, campuran yang mempunyai viskositas yang tinggi, ya, dengan yang low viscosity, kemudian bahan-bahan yang adhesif, tinta, terus ada kayak cat juga bisa, nanopartikel, ya. Ini contohnya. Nanti kita lebih banyak diskusi, barangkali lebih bagus, karena ini cuma teori. Ini produk Raytheon digunakan tinggi, ada AR500, ada lagi ada AR400, AR310, AR100. Ada yang non vakum, ada yang vakum. Jadi kalau di vakum itu lebih halus, lebih nilai estetikanya itu lebih lembut, ya. Tapi yang selama saya menggunakan AR310 ini, yang keuntungan dari alat ini, dia bisa mereduksi bubble. Jadi tidak ada microbubble. Misalnya kalau biasanya kita buat gel, ya ada biasa bubble. Ini kalau pakai alat ini tidak ada bubble-nya. Ya. Jadi dia sudah digasing, jadi sudah mereduksi udara yang terentrak di dalam gel. Ini maksimum untuk menggunakan alat ini yang wadahnya itu 100 gram, ya, paling banyak. Jadi pada saat kontainernya dimasukkan, bahannya ke dalam itu maksimal 310 gram. Jadi selalu harus timbang. Ini yang terbaru, ini model terbaru yang saya punya. Ini yang kontrolnya, ini yang dikatakan RPM, kecepatan dengan waktu kecepatan. Cuma itu ada tombol startnya, ada tombol resetnya. Ini untuk tombol. Ya, yang alat yang pertama diproduksi itu dia menggunakan dua mode. Ada pertama ada campuran mixing, kemudian yang kedua ada yang namanya degassing. Tapi yang terbaru ini yang saya punya sudah satu sudah termasuk di dalam mixing dan degassing. Jadi degassing itu untuk mereduce supaya tidak ada microbubble, tidak ada
udara di dalam, misalnya di krim, di gel atau apa. Biasanya kan kalau buat krim di urat-urat biasa masih ada gelembung, kayak gelembung-gelembung di krimnya itu kayak ada bubble. Kalau menggunakan ini sudah satu kali jalan berdua fungsi. Ya. Kalau yang lama itu kemarin harus ditekan mixingnya berapa, atur kecepatannya berapa, terus kemudian dibuat lagi degasnya, diatur kecepatannya berapa, waktunya berapa untuk kasih reduce bubble. Tapi yang baru sudah tidak, sekali langsung saja jalan sudah dua fungsi. Ya, ini alat ini wadahnya, kontainernya, dimasukkan semua bahan mandi. Tapi selalu kalau sebelum dijalankan ini wadah kontainernya ini harus ditimbang dulu untuk supaya bisa terjadi keseimbangan yang akan di set up di sini ya. Jadi misalnya 200 gram dengan wadahnya ya, ditimbang dengan wadahnya sekaligus. Kemudian di set di sini sama dengan misalnya 200 gram, kita set di sini 200 gram. Setelah itu baru tutup, baru dijalankan. Ya, cuma mudah, cara operasinya gampang. Jadi inti dari alat tangki mixer air 310 ini adalah mixer homogenizer. Jadi homogen. Jadi meskipun jadi formulanya harus bagus ya. Jadi jangan dipikir dengan buat saja formula langsung masuk ke situ, tetap tidak akan jadi kalau formulanya berantakan ya. Jadi harus formulanya betul-betul bagus, kemudian dijalankan. Jadi ya tidak langsung, kalau memang formulanya nggak bagus, hasilnya juga nggak bagus ya. Misalnya kalau buat krim, misalnya emulgatornya tidak tidak cukup untuk mempertahankan dia punya fase air dan fase minyak, itu pasti tetap akan jadi encer, atau misalnya viskositasnya setil alkohol yang digunakan terlalu kurang konsentrasinya, kemudian dipakaikan tinggi, nanti tetap dia akan krimnya jadi encer karena belum mampu untuk meningkatkan viskositas dari krim itu. Jadi harus makanya tetap. Jadi ini alat untuk membantu pencampuran, untuk membuat formulasi, tapi formulanya harus yang tidak baik. Jadi seperti saya selalu bilang, jadi meskipun formulanya bagus sekali, tapi kalau alat juga yang digunakan yang biasa atau apa, pasti juga hasilnya kurang bagus. Begitu pula sebaliknya, jadi harus seimbang ya. Kemudian untuk kualitas pencampuran serbuk itu biasanya kalau mencampurkan yang biasa kalau di serbuk itu kan susah ya, kalau serbuk apalagi ditambah warna biasanya itu tidak seragam kalau pakai pencampuran biasa atau yang konvensional. Kalau yang menggunakan ini yang tinggi, kemarin saya buat foundation bedak itu warnanya apanya semua rata ya. Jadi cuma 1 menit, terus kita sisa atur berapa DP kecepatan, jadi kita selalu optimasi yang kecepatan berapa, semua waktu berapa yang dia paling bagus. Jadi harus juga kita optimasi supaya kita bisa tahu bilang kalau sediaan ini yang sekian, jadi beda-beda. Jadi kalau misalnya krim atau yang lebih kental, saya pakai yang paling tinggi 200 rpm karena maksimum kan kecepatannya 200 rpm. Ya, ini untuk bedak. Kemudian ini angka untuk membuka ya, supervised processing
Kemudian beberapa viskositasnya dapat memproses beberapa materi yang mempunyai tadi viskositas yang tinggi atau yang rendah, itu mesh dan tidak ada kontaminasi, kualitasnya high quality, kemudian dapat diakomodasikan untuk sampah-sampah yang jumlah besar dan kecil. Kemudian isi operasi ya, kalau saya lupa, kalau untuk yang minimum, kalau kontainer kecil itu ada 100 gram. Jadi kalau alatnya itu sudah tersedia, wadah yang kontainernya itu 100 gram yang diberikan satu, dan yang 300 gram itu ada tiga. Jadi yang 100 gram itu biasanya saya pakai paling minimal volume yang dipakai itu 50 gram. 50, 25 gram juga pernah, boleh. Jadi thinking mixer ini adalah solusi ideal ya, ideal solution for all type of engineer compound. Ya, the precision can be simply confirmed when examined under a microscope. Jadi bagus, merupakan solusi yang terbaik untuk beberapa bahan-bahan yang mau dipreparasi ya, yang menggunakan yang sulit untuk bercampur atau viskositasnya tinggi. Ini solusinya bisa yang biasanya ada bubble ya, jadi hasil dari yang dihasilkan oleh tinggi yang mixer ini, dia nilai estetikanya lebih tinggi ya, lebih elegan. Jadi seperti krim yang saya buat ini, ada beberapa contoh. Saya lompat saja yang teori-teori ya, yang lain mungkin sudah tahu. Ini lipstick, ini saya buat, ini viskositasnya sangat kental ya, tinggi. Ini dia bisa buat warnanya bisa homogen ya. Paling susah untuk menghubungkan warna. Ini lipstick. Kemudian ini foundation bedak. Kemudian ini krim. Jadi kalau krim saya buat di liposom, saya bisa buat di sini dalam krim berbasis liposom. Ya. Ya, inilah hasilnya dari yang saya sudah praktekkan, dan pernah juga saya buat masker lumpur, bagus juga hasilnya. Masker lumpur. Ya, makasih. Mungkin itu saja, lebih banyak diskusi, barangkali tanya jawab lebih bagus. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Robert atas penjelasan dan materinya. Untuk partisipan dipersilakan untuk bertanya. Saya membuka satu termin untuk 3 penanya. Dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Soalnya sudah ada di kolom chat pertanyaan ke Pak Robert. Kenapa ada fase degas 2 kali di dalam multi-step mixing, Pak? Itu mungkin minta dijelaskan, Pak. Yang pencampuran degas itu, ya, itu proses mekanisme alatnya kerjanya gitu Pak. Jadi dia campur karena menggunakan prinsipnya rotasi dan revolution. Jadi dia satu paket ini, kebetulan alatnya ini langsung satu berfungsi 2. Jadi sudah bisa mixing dengan degasing. Jadi mungkin dari saya begitu Pak. Tambahan dari saya. Ya, baik, terima kasih. Ada tambahan Pak Robert dari saya untuk pertanyaan yang multi step mixing itu. Dia ada beberapa sampel yang mungkin harus melalui beberapa proses antara mixing, terus misalkan mixing terus harus didegas lagi, terus harus di mixing lagi, dan harus didegas lagi untuk menghasilkan suatu produk yang mendekati bagus lah, mendekati hasilnya sangat estetik gitu. Misalkan gini, misalkan kita antara
serbuk atau granul dengan resin misalnya. Ketika pencampuran dia akan memerlukan waktu, misal mixing hanya 1 menit, kemudian degassing modenya itu 30 detik, kemudian mixing lagi 1 menit, dan 20 detik degassing, itu sudah bisa menghasilkan suatu produk yang sangat bagus dengan hilangnya microbubble. Begitu penjelasan yang sudah saya praktekkan beberapa kali, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sandi atas tambahan masukannya. Bagaimana dengan Pak Bambang? Ya, mohon izin Pak Sandi, Pak Robert. Halo Ya, Pak Robert. Pak. Ya, Pak. Mohon izin bertanya Pak Robert. Ya, Pak. Pak, ini kan apa ya? Kalau tidak salah kan di alatnya kan tidak ada pemanasan ya. Maksudnya kalau Iya. misalkan kita mau controlling heat, pemanasan kayak kita bikin krim, bikin lotion, semi solid itu kan kadang kita ada material-material yang dia harus panas gitu ya. Iya. Nah, untuk tekniknya untuk menggunakan teknik ini gimana Pak Robert? Tadi kan Pak Robert kan bikin tadi ada foundation, itu kan berarti kan ada material-material yang dipanaskan terlebih dahulu ya, krim juga. Iya, lotion juga. iya. Nah, tekniknya gimana Pak Robert? Apa namanya premixnya, Ya, premixingnya itu, Pak. Ya. Sebelum ya, ya. Jadi karena ini alatnya tidak ada pengatur suhu untuk suhu berapa, jadi kita tetap membuatnya, kalau membuat emulsi kita tetap harus menggunakan water bath, Pak. Jadi dalam keadaan panas, jadi misalnya 70 derajat fase air, fase minyaknya itu dalam betul-betul suhu yang langsung dengan cepat kita masukkan ke dalam kontainernya si pinky ini. Kemudian kita jalankan alatnya. Jadi harus jangan maksudnya jadi serba gerakan cepat, Pak, karena kan tidak ada suhunya. Jadi saya kalau kerja itu harus dengan cepat supaya panasnya itu masih jadi pas 2 menit masih hangat, Pak. Jadi bagus, dia sudah jadi. Jadi masih hangat di dalam wadah itu. Oke, Pak Robert. Jadi ya. apalagi lipstick, Pak. Lipstick itu kan Carnauba Wall, Cera Alba itu kan padat sekali. Jadi itu harus cepat. Begitu diangkat saja itu langsung baru mau dituang sudah beku di duluan. Mungkin Jadi biasanya kali water bathnya dan tingginya baku samping, Pak. tambahannya mungkin tata letak penyimpanan antara water bath dengan mixernya itu jangan terlalu jauh. Dan dan begitu selesai suhunya tercapai itu langsung dimasukkan ke dalam mixernya. Jadi suhunya terjaga gitu Pak Robert, maksudnya gitu ya? Iya, suhunya terjaga. Karena kalau terlambat itu misalnya lipstick kan cepat sekali membeku. Kalau terlambat sedikit dia tidak jadi tidak homogen. Jadi meskipun di mixer dia akan jadi beku duluan, jadi tidak homogen. Jadi harus betul-betul panasnya itu suhunya misalnya karena titik lelenya 90 derajat, harus 90 derajat sama diukur pakai termometer, langsung dicampur lalu dimasukkan, jalankan, Pak. Jangan sampai masih 60, begitu dia sudah turun, nanti dia membeku di dalam, belum selesai di mixing di tingginya, dia sudah membeku di dalam. Jadi beku di tengah kayak gitu. Oke Pak Robert, terima kasih Pak Robert. Jadi memang harus cepat ya. Cuma memang dari karena dia pakai rotasi dan sentrifugasi lebih homogen ya Pak Robert ya? Iya, lebih homogen, kemudian sama itu yang bubble-nya yang saya suka, Pak. Jadi bubble-nya nggak ada ya, tanpa bubble. Tidak ada bubble, tidak halus, teksturnya krimnya itu halus sekali. Ya, saya lihat di gambarnya Pak Robert memang kalau pakai propellant blade itu nggak dapat yang seperti itu Pak Robert. Kalau kita pakai mixer yang ada rotornya, tapi dengan ini memang lebih halus karena tanpa pengadukan dan tanpa ada bubble, tanpa ada udara yang terperangkap di situ. Iya. Oke Pak Robert, terima kasih. Terima kasih Pak Sandi, Ya, terima kasih Pak Bambang.
Baik, Izin masuk terima bertanya. kasih. Baik, terima kasih Dari mana, Pak? atas jawaban dari Pak Robert dan Pak Sandi, dan terima kasih juga untuk pertanyaannya dari Pak Bambang. Untuk berikutnya dipersilahkan untuk bertanya. Saya masuk, izin. Baik, Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah dibahas terkait tentang ini ya, pembuatan menggunakan thinking mixer. Tadi sudah ditanyakan tentang krim oleh penanya sebelumnya. Nah, saya ingin bertanya juga tentang sediaan gel ya, gitu. Tadi Ya Pak. sama juga ya, jadi bubble-nya hilang. Nah, cuman ini juga saya mau bertanya tentang premix ya, terkait dengan penggunaan basis gel gitu ya. Iya. Misalnya saya menggunakan basis gel dari alam yang harus dikembangkan dulu menggunakan air panas tadi ya gitu. Kemudian juga ada yang basis gelnya itu dijustifikasi oleh gugus basa ya, misalnya dengan amina ya, dengan TA dan sebagainya. Nah, itu bagaimana caranya menggunakan thinking mixer? Halo, terdengar? Iya Pak. Ya, bagaimana menggunakan thinking mixer dalam preparasi ya, pembuatan gel seperti itu gitu ya. Jadi ada dua karakter lah kalau kita lihat dalam pembuatan gel pada umumnya. Kemudian yang kedua terkait tentang bubble di gel. Memang apakah bubble gel itu bubble yang ada di gel atau gelembung di udara di gel itu mengganggu dalam hal stabilitas kah, atau dalam estetika kah, atau seperti apa gitu ya, sehingga memang ketika hilang bubble itu menjadi seperti apa gitu. Nah, maksud saya selesai kalau misalnya gel itu yang paling pasti ketika ketidakstabilan gel itu misalnya sineresis ya, misalnya cairannya ada di atas ya gitu ya, misah dengan basisnya dan sebagainya gitu. Jadi dari bubble itu sendiri maksudnya apakah berdampak terhadap apa gitu, stabilitas kah atau misalnya estetika kah dan sebagainya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ya, Pak. Bapak atas pertanyaannya. Kepada Pak Robert dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Ya, makasih pertanyaan Pak Rahmat. Biasanya kalau buat gel itu pakai thinking mixer, saya enggak pakai basisnya dulu. Jadi kembangkan dulu basisnya, saya karbopol atau HPMC, kemudian dibuat dulu basisnya, kemudian ditambahkan setelah jadi tercampur homogen, baru ditambahkan biasanya TA atau penstabil pH-nya, itu semua dengan artinya di belakang. Jadi kalau pernah saya coba kalau dicampur semua dengan TA-nya dengan ininya itu nggak bisa homogen. Jadi ada teknik-tekniknya, ada yang mana duluan yang harus dicampurkan, nggak bisa langsung sekalian yang langsung dicampur Pak. Kemudian yang pertanyaan yang kedua itu bubble itu biasanya cuma untuk nilai estetikanya itu tidak begitu bagus ya, karena biasanya juga menyebabkan yang seperti tadi biasanya kalau di krim dia bisa memisah atau dia bisa nanti akan terjadi agregasi atau apa, jadi sangat biasanya mengganggu pada ya ketidakstabilan dari sediaan itu Pak. Ya, barangkali itu Pak jawaban dari saya. Mohon izin menambahkan Pak Robert, berkenan Pak Robert. Ya Pak, silakan. Ya. Memang untuk kosmetik memang beberapa peralatan memang kadang butuh vakum ya. Dan ini thinking mixer kelebihannya dia tanpa vakum tapi bisa menghilangkan bubble ataupun udara yang terperangkap. Saya kira di formulasi kita tahu kalau misalkan kita memformulasi kosmetik yang bahan-bahannya rentan terhadap oksigen, kemudian kita gunakan mixer yang itu menghasilkan ada gelembung di situ, ada udara yang terperangkap di situ, akhirnya akan menginisiasi reaksi oksidasi. Nah, akhirnya produk bisa rusak karena ada udara yang terperangkap di situ. Makanya beberapa manufacturing kadang menggunakan vakum di mesinnya gitu untuk menarik udara dan menggantinya dengan nitrogen. Ada juga yang menggantikan dengan nitrogen, ada yang memvakumkan itu supaya tidak ada gas yang ada di situ, udara yang ada terperangkap di situ. Nah, mixer tinggi saya kira sangat
bagus ya, karena dia bisa degassing atau dia menghilangkan udara yang ada di sana, menghilangkan bubble di sana dengan rotasi dan revolusi tadi, dengan sistem rotasi dan revolusi tadi. Jadi kalau kita punya produk dalam pengembangan dan senyawanya banyak antioksidan yang rentan terhadap oksidasi, saya kira ini menjadi pilihan ya, Pak Robert ya. Betul ya Pak Robert ya? Iya. Kalau kita pakai bahan-bahan yang dia tidak tahan terhadap oksidasi. Pemanasan. Begitu ya Pak Robert ya? Iya, betul Pak Ustaz. Oke, terima kasih Pak Robert. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Pak Robert dan Pak Bambang. Bagaimana dengan Pak Garnadi? Pak Jafar? Ya, cukup ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Baik, Bapak dipersilahkan. Silakan Pak Bapak Arlan dipersilahkan untuk bertanya. Bapak Arlan? Baik, sambil menunggu koneksi dari Pak Arlan, saya ingin mengumumkan kembali bahwa akan ada door prize untuk 4 orang dengan pertanyaan terbaik. Door prize dapat berupa pH meter, conductivity, dan merchandise baju dari Jepang, dan akan diumumkan di akhir acara ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, live chat ada. Silakan. Oh, boleh Pak. Baik, pertanyaan dari Pak Rahmat Santoso. Mengapa dalam proses multi-step mixing terdapat fase degas atau 2 kali? Apakah dapat dijelaskan? Pak Robert dipersilakan untuk menjawab. Tadi sudah Pak? Sudah Pak. Sudah dijawab. Sudah. Oh ya, baik dijawab Bapak. sama Sandi. Terima kasih. Baik, untuk penanya berikutnya. Untuk Pak Arlan, apakah koneksinya sudah terkembali? Sepertinya belum. Ya, mungkin kalau ada yang lain bertanya. Kita. Untuk Pak Arlan, dipersilakan untuk bertanya lewat chat atau diketik saja, tidak apa-apa. Mohon izin Pak. Ya, saya Pak, tidak ada suara tadi di laptopnya saya Pak. Bapak Julfi. Tanya Pak. Ya, baik Bapak Julfi, dipersilakan. Ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Robert. Saya Arlan Pak. Ya, siang Arlan. Satu. Ingin bertanya Pak, apakah metode gas ionik yang menggunakan kitabun PPP bisa dicampurkan pakai alat ini, atau kita pakai alat manual di mana kecepatan RPM dan ketebasan itu berpengaruh? Terima kasih Pak. Ya, langsung jawab. Sudah pertanyaannya? Ya, saya langsung jawab saja. Jadi pertanyaannya, gelasi ionik apakah bisa langsung diterapkan di tangki? Ya, kalau untuk gelasi ionik kan biasanya kalau PPP kan biasa pakai tetes drop by drop kan. Jadi
kalau untuk gelasi ionik saya belum pernah coba untuk tinggi ini. Barangkali nanti bisa juga dicoba apakah bisa jadi kalau tidak ditetes drop by drop ya. Jadi pada saat gelasi ionik antara citosan dan TPP, nanti kan TPP-nya yang ditetes kan? Ya, Arwan? Ya Pak, deteksi ke citosannya. Kemudian di kecepatan ppm-nya berputar. Di salah satu slide-nya Pak Wiasan, itu ada pencampuran antara sampel dan EDN yang digunakan. Itu menggunakan RPM yang berbeda. Apakah kalau gelas ionik kita preparasi dari luar, kita tes dari luar kemudian dengan RPM yang berbeda menggunakan spiral, setelah terikut baru kita masukkan ke alat homogeneizer atau langsung ke dalam homogeneizer. Jadi kalau itu harus nanti bisa dicoba itu juga, itu suatu ide nanti ide bagus. Nanti bisa dicoba dulu apakah dipakai yang jadi gelasi ioniknya, kemudian pakai alat itu, atau bisa kita dengan meningkatkan dia punya RPM atau waktunya kita atur ya, kita optimasi. Iya, cuma itu karena kebetulan saya belum pernah mencoba untuk metode gelasi ionik di dalam alat ini ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Robert atas penjelasannya. Bagaimana Pak Zulfi? Apakah sudah jelas Pak? Sudah Pak. Baik, terima kasih Pak Zulfi atas pertanyaannya. Untuk Pak Arlan bagaimana Pak? Apakah sudah diketik pertanyaannya Pak Arlan? Mohon izin Pak, saya Arlan tadi pakai akunnya Bu Zulfi karena punya saya kayaknya bermasalah di ininya Pak. Oh iya Bapak, mohon maaf Bapak. Baik Bapak, Bapak Arlan terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk sesi berikutnya adalah pengumuman untuk 4 orang pemenang yang akan mendapat door prize dari penanya terbaik. Yang pertama yaitu ada Ibu Sofi, yang kedua ada Pak Bambang, yang ketiga ada Pak Rahmat, dan yang terakhir ada Pak Zulfi atau Pak Arlan. Untuk hadiahnya akan dikirim ke alamat pemenang dan selamat untuk yang memenangkan door prize. Untuk acara berikutnya adalah penutupan. Saya Danus Woro Zulkarnain selaku MC dari acara webinar Inovasi dan Pengembangan Produk Farmasetika dengan menggunakan Tinky Mixer Homogenizer dan Nano Pulverizer mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau tingkah yang kurang berkenan di hati partisipan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.